Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu untuk melanjutkan diskusi kita atau pembelajaran kita tentang manajemen SLRT. Kali ini kita akan bicarakan, kita akan diskusikan pada modul yang kedua. Tema yang ada di dalam modul yang kedua adalah penyelenggaraan SLRT atau penyelenggaraan sistem layanan dan rujukan terpadu. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, diharapkan nanti setelah selesai pembelajaran ini, Ibu Bapak bisa menjelaskan tentang kelembagaan SLRT. Yang kedua, bisa menjelaskan apa SDM-nya di SLRT itu. Dan yang ketiga adalah menjelaskan tentang sarana dan prasarana, dan yang keempat adalah menjelaskan tentang pendanaan dan kemitraan. Baik, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu tentang kelembagaan SLRT. Nah, di dalam kelembagaan SLRT ini, dalam kelembagaan SLRT ini ada dua jenjang atau ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah koordinasi di tingkat pusat. Di tingkat di pusat, apakah di tingkat kementerian atau kemudian lembaga. Yang kedua adalah kelembagaan koordinasi di daerah provinsi. Dan yang ketiga, koordinasi kelembagaan di tingkat kabupaten atau kota. Nah, berikutnya masih terkait dengan kelembagaan. Yang kedua adalah kelembagaan pelayanan. Kelembagaan pelayanan ini tugasnya adalah memberikan pelayanan langsung kepada PPKS atau KPM, sehingga PPKS atau KPM mampu untuk mendapatkan kepastian bahwa dia bisa mendapatkan bantuan atau bisa dimasukkan di dalam daftar calon penerima bantuan. Nah, kelembagaan pelayanan ini terdiri dari dua jenjang atau 2 tingkatan, yaitu sekretariat teknis SLRT yang ada di kabupaten atau kota yang berkedudukan di sekretariat daerah. Yang kedua adalah di puskessos yang ada di desa atau kelurahan. Dan yang berikutnya terkait dengan kelembagaan tadi, yaitu tentang asas penyelenggaraan. Asas penyelenggaraan ini ada 8 asas yang digunakan di dalam rangka suksesnya pelayanan SLRT. Yang pertama adalah legal, ada kekuatan hukum yang pasti. Yang kedua adalah proporsional, tidak berlebihan, jadi sesuai dengan menjadi tugas dan fungsi dari SLRT itu sendiri. Yang ketiga transparan, transparan, artinya semua orang bisa melihat, bisa dilihat, bisa dimintakan informasinya ke lembaga SLRT. Berikutnya adalah ada partisipasi. Diharapkan dari masyarakat ada partisipasi aktif untuk bisa menyukseskan SLRT ini dengan memberikan pengaduan atau memberikan laporan terhadap saudara-saudara kita atau PPKS kita yang yang seharusnya mendapatkan haknya tetapi belum mendapatkan haknya. Kemudian yang berikutnya adalah kesetaraan gender. Jadi tidak ada diskriminasi apakah itu laki-laki atau apakah itu perempuan, itu hanya sama. Ketika memang kondisi ekonominya itu tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terutama. Yang berikutnya akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang berikutnya lagi adalah objektif, jadi tidak merupakan satu manipulasi dari apa yang sudah kita lakukan. Dan yang terakhir adalah berkelanjutan. Jadi ada kelanjutannya, supaya nanti benar-benar orang atau PPKS kita atau KPM kita memperoleh haknya itu sesuai dengan porsinya. Itu dari aspek kelembagaan. Nah, sekarang dari perspektif sumber daya manusia, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sumber daya manusia di daerah provinsi. Siapa itu yang ada di daerah provinsi sumber dayanya? Yang pertama adalah koordinator yang akan mengkoordinatori lembaga itu sehingga bisa berjalan sesuai dengan fungsinya. Kemudian ada tim teknis SLRT.
ya, yang menjadi tim teknis dalam penyelenggaraannya itu. Lalu kemudian ada petugas sekretariat yang menjadi pelayan untuk administrasi di dalam pelaksanaan SLRT. Kemudian yang berikutnya sumber daya manusia di tingkat kabupaten. Ya, siapa yang akan duduk di situ atau yang diperlukan di situ? Yang pertama ada manajer. Ya, manajer. Kita tahu manajer tugasnya adalah untuk mengelola, ya, memanage suatu lembaga sehingga bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Yang kedua adalah ada front office, menerima aduan dan mencatatnya. Lalu kemudian berikutnya adalah back office, memberikan layanan dan rujukan. Dan yang berikutnya adalah ada supervisor, ada fasilitator, dan ada tenaga pendamping yang membantu di dalam pelaksanaan kegiatan SLRT ini. Terakhir dari perspektif SDM adalah SDM di tingkat desa atau kelurahan. Nah, yang ada di tingkat desa atau kelurahan atau di puskesmas itu adalah ada koordinator, ya, tugasnya sama mengkoordinir seluruh kegiatan dari kegiatan SLRT. Kemudian ada front office, ada back office, dan yang berikutnya ada fasilitatornya. Nah, itu ibu bapak-bapak sekalian dari perspektif sumber daya. Nah, sekarang kita lihat dari perspektif sarana dan prasarana yang diperlukan di dalam pelaksanaan SLRT. Di dalam pelaksanaan SLRT di tingkat kabupaten kota, sarana prasarana apa yang harus diberikan atau yang harus diadakan di dalam pelaksanaan itu? Apa tadi? Ibu tahu? Tablet. Tablet, ya, ada tablet. Ya, kemudian ada lagi smartphone, Pak. ada smartphone. Ya, ada lagi Laptop. laptop. Ya, ya, ada lagi mungkin Papan visual berbasis web bisa. papan visual, ya, Ya. papan visual berbasis web. Dan yang berikutnya bahkan masih ada Ruang sekretariat. ada ruang sekretariatnya. Ya. Sudah tentu harus ada ruang sekretariatnya, ya. Jadi ada tabletnya, ada smartphone-nya, ada laptop atau personal komputernya, ada papan visual berbasis web dan sekretariatnya. Nah, itu sarana di sekretariat yang ada di mana? Di kabupaten atau kota. Nah, sekarang bagaimana kalau di desa atau di puskesmas itu sendiri? Ya, di puskesmas sendiri itu hanya cukup ada laptop dan personal komputer. Dan yang berikutnya ada ruangan, ya, ada ruangan untuk pelayanan atau yang kita sering sebut dengan ruang puskesmas. Nah, berikutnya kita bahas bahasan berikutnya adalah tentang pendanaan. Pendanaan untuk pelaksanaan dari SLRT ini bisa diambil, bisa kita dapatkan dari 3 sumber yang pokok. Ya, yang pertama dari APBN, kita tahu kita bisa nempel di Kementerian Sosial maupun kementerian lembaga lain. Yang kedua adalah APBD provinsi maupun APBD daerah atau kota. Dan yang berikutnya adalah sumber dana lain yang tidak mengikat. Itulah sumber-sumber dana yang bisa kita dapatkan, kita bisa gali di situ. Dan yang terakhir adalah kemitraan. Ya, kemitraan. Tentu saja dalam satu organisasi perlu ada satu jaringan, ya, untuk membangun suatu kebersamaan untuk mencapai kesuksesan suatu SLRT. Nah, jaringan-jaringan itu atau kemitraan itu apa yang harus kita kita harus lakukan? Yang pertama, kita harus melakukan jejaring atau kemitraan dengan organisasi keagamaan. Kita tahu organisasi keagamaan merupakan basis yang paling mudah, barangkali paling mudah, ya, untuk kita berikan suatu informasi yang terkait dengan masalah-masalah kemanusiaan, di mana SLRT sebagai pelaksananya. Kemudian dunia usaha dengan CSR-nya barangkali bisa kita gali dari sini. Kemudian ada lagi relawan-relawan. Kita tahu bahwa di setiap ada suatu persoalan-persoalan masalah sosial, relawan tampil tanpa diundang, ya, tanpa diundang. Dia punya keterampilan, dia punya potensi yang bisa kita manfaatkan untuk membantu di dalam pelaksanaan SLRT, khususnya di dalam penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Ada LSM, kemudian ada organisasi perempuan, dan yang terakhir yaitu
PSKS, ya, PSKS, potensi sumber kesejahteraan sosial. Nah, itu barangkali Ibu pembahasan di dalam modul 2 ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini, dan lebih jelasnya nanti Ibu dan Bapak bisa melihat secara keseluruhan di dalam modul. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.